Oke, dan ini yang saya tampilkan di layar hari ini adalah word cloud buatan Anda ya. Jadi ini yang dibuat oleh kelas DDP 2B 2021-2022. Ini saya ambil kata-kata yang tadi Anda tuliskan di kuisis soal terakhir. Paling besar OOP ya, kelas juga besar, GUI juga ternyata besar. Alhamdulillah ada kata-kata seru dan fun ya, gede-gede juga ya. Alhamdulillah, walaupun ada juga yang pusing, rumit, null pointer exception, dan dari DDP 2 yang ini disampaikan terutama adalah program yang berbasiskan objek, di mana kita dapat melakukan implementasi atau code objek apapun. Untuk bisa code objek, kita tahu classes, tetapi kita juga harus tahu sintaks DDP 2 atau sintaks Java, mohon maaf. Kita harus tahu sintaks Java mulai dari yang paling sederhana. Jadi kalau kita ingat lagi materi Java kita, suatu program dari Java tidak mungkin tidak memiliki method. Saya bisa punya banyak kelas, bisa ditaruh di satu file Java, bisa ditaruh di beberapa file Java, tapi bisa punya banyak kelas, bisa punya banyak method, dan tidak mungkin tidak ada method. Minimal kita akan punya method main. Kemudian dari potongan code berikut ini, manakah statement yang salah? Nah, karena kita lagi ngomongin method tadi ya, statement yang salah adalah di kedua ini, baris 9 memanggil method, baris 4 adalah definisi method. Coba kita lihat soalnya, bisa disorot ya. Baris 9 itu adalah header method, bukan memanggil method. Baris 4 adalah definisi method, tidak ya. Baris 4 memanggil method. Oke, lalu kita sudah masuk ke dalam objek-objekan ya di sini. Kita tahu bahwa ketika kita mendeklarasikan objek apapun, kita perlu mendeklarasikan berdasarkan dua hal, properti yang dia miliki dan kelakuannya atau behavior-nya, apa yang bisa dia lakukan. Dan kita dapat mengimplementasikannya menggunakan data field, constructor, dan method-method. Tetapi jika kita memiliki beberapa objek yang mirip-mirip, pada kita redundant dan membuat banyak kelas, kita dapat melakukan inheritance, di mana kita bisa mendefinisikan sub-kelas atau anak-anak dari suatu superkelas. Nah, di sini ketika kita membuat suatu kelas untuk dijadikan objek, kita perlu membuat constructor. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Constructor itu adalah cetakan yang kita pakai untuk membuat atau mendeklarasikan objek jenis kelas itu. Jadi kalau objek kelas umbrella, untuk membuat satu buah umbrella, saya perlu menggunakan constructor. Nah, kalau saya tidak mendefinisikan constructor apapun, Java akan menambahkan constructor default. Constructor default itu adalah constructor yang tidak berargumen. Akan tetapi, constructor default itu tidak pasti ditambahkan. Kalau saya punya konstruktor lain yang berargumen, dia nggak akan nambahin konstruktor default. Dan jika kita udah membuat konstruktor lain, tetapi tetap menginginkan konstruktor default, kita masih boleh kok mendefinisikan konstruktor default sendiri. Lalu terkait inheritance, ketika kita melakukan inheritance, kita dapat menambah atribut, kita dapat menambah method, kita dapat overloading maupun overriding method yang sudah ada dari superkelas ya, tapi kita tidak dapat mengurangi atribut. Palingan yang bisa kita lakukan adalah, ya udah atribut tersebut nggak usah kita pakai, tapi tidak bisa dikurangi. Ngomong-ngomong tentang overriding dan overloading, nah kalau overloading, kita mempunyai signature method yang berbeda. Jadi mungkin jenis tipe data argumennya beda, atau jumlah argumennya berbeda, tetapi nama argumennya sampai nama metodenya sama. Tetapi kalau overriding, semua itu sama, signature-nya sama, jumlah argumennya, jenis data type-nya sama. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita melakukan inheritance. Jadi di sini yang sedang terjadi adalah overloading karena kita mempunyai operasi yang namanya sama, yaitu plus, akan tetapi argumen yang diberikan adalah argumen yang berbeda. Yang di sini adalah string, yang di sini adalah integer. Sehingga ini adalah
overloading. Oke, setelah kita mempelajari tentang inheritance, ternyata kita juga sudah memiliki konsep bahwa semakin kita ke atas, semakin kita ke atas, semakin abstrak konsep yang kita punyai. Dan semakin ke atas itu kita bisa memiliki suatu abstrak kelas, artinya kita bahkan tidak ingin membuat objek dengan kelas abstrak tersebut. Itu hanya konsep atau ide yang ada di dalam kepala kita. Tetapi kalau kita mau memiliki abstrak kelas, ada beberapa rules yang harus kita ikuti. 1, 2, 3, dan 4. Saya tidak akan ulangi lagi ya. Tetapi ini ada di materi abstrak classes. Selain abstrak kelas, jika kita ingin melakukan penurunan sifat, tetapi tidak merupakan is a relationship yang ketat, kita juga dapat mendefinisikan interface. Nah, interface ini menurunkan behavior yang in common. Jadi bisa ada dua objek yang mereka ada di dua jenis yang berbeda. Dia bukan merupakan subkelas dari superkelas yang sama, tetapi dia memiliki sifat atau kelakuan yang mirip. Kita dapat mendefinisikan interface. Beberapa yang umum adalah comparable ataupun clonable. Dan interface ini juga dapat bermanfaat apabila kita ingin menghindari atau mengakali larangan nggak boleh inherit, nggak boleh extend lebih dari satu kelas. Karena kalau implements bisa lebih dari satu. Omong-omong soal comparable tadi, kita lihat apa yang benar terkait abstrak kelas dulu ya. Nah, objek tidak dapat dibuat dari abstrak kelas karena dia adalah suatu konsep yang abstrak. Kita nggak perlu objek konkret, tetapi abstrak kelas bisa di-extend ya, dapat memiliki subkelas. Lalu antara ini, tadi ada 4 sifat yang harus diingat-ingat. Ini tidak bisa dilakukan ya, yang 2 pertama. Tidak dapat dilakukan yang 2 pertama karena kita nggak bisa bikin objek yang abstrak. Diketahui bahwa A adalah abstrak. Tetapi untuk dijadikan tipe dasar untuk mengalokate memori array dalam hal ini, kita dapat menggunakan A sebagai tipe. Jadi yang salah di sini, yang benar di sini yang dapat dieksekusi adalah pernyataan yang ketiga. Lalu ini adalah pernyataan yang benar tentang interface. Nah, metode dapat disertai ya. Jadi kita dapat membuat implementasi default dari metode interface. Karena interface itu menyediakan metode yang abstrak saja. Ingat ya, abstrak. Jadi biasanya ketika kita implement interface, kita harus menyediakan implementasi konkret di kelas bawahnya atau kelas subnya yang mengimplementnya. Tetapi kita juga dapat menyertakan implementasi default mulai dari Java 8. Nah, ini tadi kita udah mulai ngomongin tentang method interface comparable. Jadi kalau dilihat di sini yang salah ketika saya melakukan di sini saya menggunakan array. Itulah saya sudah menunjukkan latihan menggunakan TP dan kegiatan belajar. Code-nya ada ya di scale ya. Nah, untuk membuat ini typo ya, harusnya kelas X ya, mohon maaf. Jadi kelas X perlu dibuat agar implements comparable. Ya, karena saya harus bisa membuat order tertentu antara objek-objek X ini. Lalu saya perlu membuat implementasi method compare to, karena implementasi method compare to dari comparable itu masih abstrak. Lalu compare to itu kita sudah pelajari, dia akan menyediakan akan memberikan nilai integer ya, negatif jika yang di compare itu less than, positif kalau lebih, atau zero kalau equal. Akan tetapi bukan boolean. Sehingga ini yang salah. Lalu terakhir, karena saya mau ngesortir array, saya perlu mengimport kelas arrays untuk memanggil method sort. Jadi yang salah tentang interface comparable, dia bukan interface kosong, karena dia punya satu method yaitu compare to. Bukan market interface. Kalau market interface itu adalah adalah interface yang kosong tadi, yang nggak punya method.
dia tidak memiliki metode konkret, punyanya metode yang abstrak, yaitu compare to, dan tetapi comparable dapat diimplementasikan untuk semua jenis objek asalkan kita dapat memberikan implementasi compare to yang konkret. Ini adalah yang salah tentang interface clonable. Ini pengulangan ya dari soal yang sudah pernah keluar sebelumnya, kuisis sebelumnya. Saya perbaiki, waktu itu saya salah ya. Ini masih benar tadinya. Saya sudah perbaiki jadi salah. Dan yang salah terkait interface clonable adalah harusnya yang ini ya. Sorry sekali. Ini yang benar adalah clonable memiliki metode yang harus implementasi di subclassnya. Saya udah perbaiki soalnya, tapi ternyata kunci yang nggak saya perbaiki, mohon maaf. Yang benar yang ini ya, dia nggak punya method. Clonable tuh nggak punya method. Betul dia marker interface, betul dia kosong, tetapi dia tidak memiliki implementasi. Mohon maaf, saya masih salah di sini. Oke, ini udah materi berikutnya ya. Nah, saya akan tambahkan latihan soal dengan soal UAS atau saya lupa. 2 tahun lalu apa? Tahun lalu saya lupa. Silakan dilihat dulu contoh soal ini. Dan silakan berpartisipasi di chat box. Jawabannya apa ya? Apa saja yang harus dilakukan agar bisa mencetak nama ijazah sarjana ilmu komputer. Silakan gunakan chat box ya. Saya break istirahat bicara dulu. Oke, jawaban yang benar pada mulai ya. Betul, yang pertama perlu dilakukan adalah menambahkan get name pada dokumen. Kelas dokumen ya, menambahkannya. Karena karena name ini adalah data field yang private. Kemudian kita perlu mencetak system.output line my ijazah.getName pada method main. Dua hal tersebut ya yang perlu dilakukan. Silakan perhatikan potongan code berikut ini. Error akan terjadi pada baris keberapa? Silakan di chat box. Oke, sudah ada jawaban ya. Ya, ini FYI ini adalah soal pilihan ganda ya. Jadi harusnya Anda punya opsi jawaban nanti. Tapi jawaban Yudi sudah hampir benar ya. Yang paling benar adalah baris ini ya, saya akan pindahkan baris 14. Terjadi error ketika saya memanggil constructors public ring inside. Karena ingat, setiap constructor subclass pasti memanggil super. Dan karena saya tidak memanggil secara eksplisit, dia akan manggil super tanpa argumen. Paling pertama. Jadi sebelum this.size sama dengan size, dia akan panggil super tanpa argumen. Dan supernya itu tidak punya argumen. Tidak punya tidak punya constructor yang tanpa argumen. Di sini nih. Dia nggak punya. Jadi dia akan menimbulkan error di baris 4. Pada soal berikut ini adalah soal esai. Jadi di sini dibutuhkan penjelasan konsep yang dihubungkan dengan penjelasan baca code gitu ya. Silakan dibaca dulu. Silakan gunakan chat box kalau ada masalah di situ. Silakan. Katanya alamat A, hore B, hore C, hore C. Yudi juga bilangin sama ya, bedanya cuman huruf B dan C-nya besar ya. Minor sih. Oke, kita akan lihat jawaban paling tepat ya. Oke, jawaban Faris dan Yudi sudah tepat ya. Bahwa yang pertama, nggak harus persis yang ini ya. A15 ini enggak. Tapi ya, jawaban yang diharapkan adalah alamat objek atau hash code. Referensi. Lalu hore B, hore C, dan hore C. Untuk penjelasannya, mohon izin saya nggak bacakan ya, karena suara saya seperti ini. Silakan dipelajari apa yang tertulis di
kunci jawaban ini sebagai solusi soal ini. Kalau ada pertanyaan, silakan gunakan chat box. Silakan dipelajari dulu berkas program Java berikut ini tentang Superman, kelas Superman, dan interface CanFly. Silakan gunakan chat box untuk menjawab pertanyaan Anda. Jawabannya ya. Jadi dari jawaban Anda ada yang jawab modifier. Modifier yang ada pada method fly di interface CanFly itu apa? Apa modifiernya di sini? Dia adalah interface. Kalau interface kan nggak usah ditulis kan? Karena secara default dia adalah public static ya kalau nggak salah. Nah, ternyata dalam hal ini kita harus hati-hati. Karena kebetulan kita membiarkan semua implisit di interface CanFly. Ini adalah public static. Tetapi dalam kelas konkret ini, saya tidak memberikan modifier. Artinya dia adalah modifier default. Ingat urutan modifier ya. Default itu lebih strict daripada public. Karena itu di sini dikatakan saya melemahkan visibility-nya. Tadinya public saya jadiin default. Nggak boleh ya. Ketika kita menurunkan suatu method dan di override, kita tidak dapat tidak boleh mengurangi visibility, tidak boleh membuatnya lebih strict. Jadi saya bisa di sini memberikan public untuk memastikan dia tidak terjadi default. Oke, jadi begitu untuk inherited abstract classes. Selanjutnya kita udah masuk ke exception. Saya nggak akan ulangi materi exception ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa kita punya dua jenis, uncheck dan check. Check itu oleh compiler, bukan oleh saya, bukan oleh Anda. Jadi ketika ada soal seperti ini, yang terjadi di sini adalah out of bound exception ya. Dan ini adalah unchecked exception. Ketika compile nggak dicek, jadi akan lolos saja. Tetapi ketika runtime gagal. Ini adalah unchecked exception oleh compiler. Berbeda dengan ini. Ini adalah masalah I.O. I.O. exception adalah check exception. Tidak hijau ya di sini. Sehingga untuk check exception, untuk contoh kode berikut ini, dia adalah check exception. Lalu ini adalah pengulangan soal ya, udah pernah muncul di kuisis sebelumnya. Intinya, pada dasarnya jangan gunakan, kalau bisa nggak pakai exception, nggak usah, pakai if aja. Kalau perlu pakai exception, sebisa mungkin pakai bawaan. Karena exception itu menggunakan resource. Jadi yang paling salah adalah yang terakhir ya, tidak menghemat waktu. Tapi jika memang perlu informasi tambahan, kita bisa gunakan custom exception. Oke, masuk ke GUI. Kita skip ya. Text.io menggunakan scanner dan print writer. Kita masuk ke GUI. Kita punya GUI komponen. Saya punya banyak ya di sini ya. Ada JButton, banyak kita udah bahas di kelas. Yang perlu jadi perhatian Anda adalah JPanel juga merupakan subclass dari JComponent. Jadi JPanel itu komponen juga, tetapi dia juga merupakan container. Dia adalah komponen dan dia juga adalah container. Kita punya container class dan helper class. Sehingga kita punya soal seperti ini,
yang bukan subclass dari JComponent adalah JFrame. JPanel tetap merupakan subclass. JText area juga begitu pula dengan JPanel. JPanel adalah komponen. Hati-hati ya. Lalu untuk event, ada 3 jenis event yang terlibat. Event source, jadi sumbernya, event objeknya sendiri, dan event yang menghandle. Jadi di sini, kalau mouse event, dia adalah event object. Event source-nya adalah JButton atau JText area, apapun itu komponennya. Event handle-nya adalah listener yang digunakan. Event notification bukanlah suatu objek yang terlibat dalam GUI. Bisa yang ngarang option ini. Cuma ada event source, event object, dan event handle. Lalu kita masuk ke generics. Untuk generik kita belajar dengan konteks release ya. Bahwa kita ingin membuat suatu rule untuk data structure saya. Untuk memastikan jenis data apa yang dia kandung. Dan ini adalah generics. Penentuan parameter tersebut. Sehingga ini betul kita dapat menentukan tipe. Kita dapat melakukan itu untuk kelas maupun method. Dan yang terjadi adalah kita memaksa compiler untuk memeriksa data type apa yang masuk ke sini. Dan kita akan jadi compiler pasti mengenforce ketentuan kita, type parameter kita ketika dia compile. Yang tidak benar adalah variabel. Ada hubungannya dengan variabel karena generics dapat diterapkan pada method dan class, bukan variabel. Contohnya seperti ini, kita dapat menentukan yang dapat digunakan untuk memanggil method ini adalah, ketentuannya adalah extend geometric object. Jadi apapun yang extend geometric object, dalam hal ini subclass manapun dari geometric object. Nah, generik itu tadi seperti yang saya katakan, berlaku untuk class maupun untuk method. Bisa untuk class, bisa juga untuk method. Tapi tidak hanya release yang merupakan generic class. Kita udah pelajari generic class lainnya yang ada di collection framework. Contohnya di sini yang bukan generic classes, yang bukan collection, yaitu arrays. Memangnya manfaatnya apa sih struktur data ini? Kita udah pelajari waktu belajar rekursi ya, bahwa pemanggilan rekursi itu terjadi secara menumpuk di dalam bentuk stack. Dan ini adalah akhir dari quizzes kita hari ini. Saya akan tutup dengan satu pertanyaan tambahan tentang generics. Silakan dicek dan dipelajari. Gunakan chat box untuk mencoba berkontribusi jawaban Anda. Untuk jawabannya, kita deklarasi generic type untuk rilisnya, kemudian looper untuk ngeloop, kemudian proses pengulangan isi, either pakai method atau di loop juga, dan return yang sudah disalin. Semoga bisa membantu Anda untuk mulai belajar untuk kuis 4 dan juga untuk UAS minggu depan.